Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran kita seperti biasa. Ya, namun sebelumnya saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita dimulai, ya agar pembelajaran kita hari ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya, amin. Terima kasih ketua kelasnya ya. Ya, kemudian sebelum Ibu mau pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadir. Ya. Nasria, Nurzakia, Fitri, Dito, Dila. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah pada hari ini adik-adik sekalian semuanya hadir. Ya, sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, siapa yang berani? Ya, Dito silahkan. Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran kita yang lalu yaitu mengenai teks anekdot. Nah, Ibu kembali mengingatkan ya apa yang dimaksud dengan teks anekdot. Jadi, teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang di dalamnya terdapat unsur yang lucu dan tujuannya untuk mengkritik. Nah, kebanyakan dari cerita teks anekdot ini berupa bertopik tentang lingkungan, tentang politik, tentang masyarakat. Jadi, walaupun ceritanya ini mengandung unsur yang lucu, unsur kelucuan, namun tujuan mengkritiknya itu akan tetap tersampaikan. Ya, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang cerita hikayat, cerita rakyat atau hikayat. Nah, namun sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi atau tujuan dari pembelajaran kita tentang cerita rakyat ini. Jadi, peserta didik atau kalian peserta didik adik-adikku diharapkan setelah pembelajaran kita tentang cerita hikayat, kalian mampu untuk mengidentifikasi pokok-pokok atau isi cerita dalam hikayat tersebut. Kemudian, kalian juga akan membacakan cerita rakyat berdasarkan bahasa kalian sendiri. Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cerita rakyat. Ya, jadi cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang pada masyarakat yang lampau dengan berciri khas tentang asal muasal tentang suatu kejadian. Nah, cerita rakyat ini banyak kita jumpai atau sering kita nonton pada televisi-televisi yang dulu itu seperti yang ada di Indosiar, yang ada di TPI. Tapi sudah berkurang ya sekarang cerita-cerita rakyat yang ditampilkan di televisi. Nah, cerita rakyat ini merupakan bagian dari dongeng. Kemudian, ciri-ciri dari cerita rakyat ini yang pertama itu disampaikan secara lisan. Jadi penyampaiannya ini, ceritanya ini disampaikan secara lisan oleh orang terdahulu secara turun-temurun. Jadi cerita rakyat ini bisa saja sering bertambah ataupun berkurang berdasarkan cerita dari setiap masyarakat yang ada di daerah tertentu itu. Kemudian bersifat nilai-nilai luhur. Jadi cerita rakyat ini memiliki nilai-nilai luhur di dalamnya dan juga bersifat tradisional. Nah, karena cerita rakyat ini disampaikan secara lisan, maka cerita rakyat ini memiliki banyak variasi karena berbeda kan. Setiap orang pasti memiliki cerita atau variasi yang berbeda. Kemudian fungsi dari cerita rakyat itu sendiri yaitu sebagai sarana hiburan. Kemudian sebagai sarana pendidikan juga, seperti kita sekarang, kita mempelajari cerita rakyat sebagai pendidikan. Kita bisa memilih, kita bisa melihat nilai-nilai moral yang terkandung di dalam cerita rakyat.
Kemudian untuk pengenalan juga tokoh-tokoh dari cerita-cerita dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakatnya. Adapun jenis-jenis cerita rakyat, yang pertama ada mitos, kemudian ada legenda, dan ada dongeng. Nah, cerita rakyat itu memiliki unsur intrinsik juga. Yang pertama memiliki tema juga, kemudian juga memiliki alur, memiliki latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat, dan memiliki juga unsur ekstrinsik seperti unsur ekstrinsik agama, politik, moral, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain, bergantung dari bagaimana cerita itu sendiri menentukan bagaimana cerita dari hikayat itu sendiri. Apakah dia di dalamnya ada unsur kebudayaannya, maka di unsur ekstrinsiknya ada berupa unsur kebudayaannya. Iya, selanjutnya saya persilahkan kepada adik-adikku, para peserta didik, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ibu menjelaskannya terlalu cepat atau ada yang ingin diperjelas, silahkan bertanya, tidak usah malu-malu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Nasria. Oh iya, ingin dijelaskan tentang jenis-jenis cerita rakyat? Ya baik, jadi jenis-jenis cerita rakyat ada mitos. Jadi mitos ini merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh tokoh-tokoh terdahulu, oleh kayak nenek empunya kita. Kemudian ada legenda. Legenda ini mempunyai mirip seperti mite atau mitos yang tadi dan dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Yang sebelumnya kan yang mitos itu dianggap suci karena merupakan ditokohi oleh makhluk-makhluk seperti dewa. Dan yang terakhir ada dongeng, yaitu prosa yang dianggap cerita atau cerita dongeng atau tidak nyata. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada adik-adik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, sudah paham semua ya, alhamdulillah. Ya, setelah ini ibu akan memberikan tugas. Sebelumnya ibu akan bagi kelompok dulu. Ada berapa jumlah siswa di kelas ini? Ada 30 ya? Baik, 30 saya bagi menjadi 7 kelompok, menjadi 4 orang dalam satu kelompok. Silahkan ketua kelasnya mengambil lembar kerja ini. Lembar kerja ada di sini, silahkan. Kemudian bagikan kepada teman-temannya masing-masing satu lembar per orang ya. Ya, silahkan berpindah sesuai dengan kelompoknya. Ya. Nah, silahkan dibaca lembar kerjanya. Di sana terdapat hikayat Bunga Kemuning, silahkan dibaca. Kemudian kalian identifikasikan unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik ada di dalamnya. Kemudian kalian secara per kelompok membacakan hikayat Bunga Kemuning berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Ceritakan di depan ya. Iya, baik. Ya, baik sekali ya, semuanya sudah presentasi di atas masing-masing kelompok dan hasilnya sangat bagus sekali dan memuaskan. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini, ya Ibu ingin memberikan kalian tugas lagi agar pengetahuan kalian tentang cerita rakyat atau hikayat ini lebih mantap lagi. Nah, Ibu akan memberikan tugas yaitu cari cerita rakyat atau hikayat yang ada di televisi. Kemudian kalian bisa merekamnya. Kemudian kalian ceritakan di depan kelas. Ceritakan di depan kelas berdasarkan bahasa kalian sendiri ya.
Iya, baik. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini cukup ya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran, masing-masing kita mengucapkan hamdalah, ya alhamdulillah. Ibu tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.